Baik, pagi ini Bapak Ibu Saudara saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul berkat di balik pergumulan. Langsung saja ya, kita membaca ayatnya berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ke-24, saudara di rumah-rumah saudara baca ayat yang ke-25, berganti-gantian kita baca, ayat 30-nya kita sama-sama baca. Kejadian 32:24 saya baca begini kata firman. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lanjutkan saudara 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. 26. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Teruskan 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29 terus. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberitahunya Yakub di situ. 30 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Sekali lagi pagi ini kita bicara tentang berkat di balik pergumulan. Kita akan bahas, kita akan bicara sebetulnya berkat apa saja yang kita dapatkan, keuntungan apa saja yang kita dapatkan ketika kita menghadapi pergumulan. Saya akan ajak pagi ini untuk setiap kita punya cara pandang yang benar, punya respon dan sikap hidup yang benar setiap kali kita menghadapi pergumulan. Bapak Ibu Saudara mesti percaya bahwa setiap pergumulan masalah yang datang dalam kehidupan kita, percaya itu Tuhan izinkan terjadi, datang dalam hidup kita, bukan hancurkan hidup kita. Percaya dengan iman, tanam keyakinan dalam diri kita bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan datang membentur, menerpa kehidupan kita. Tuhan gak pernah punya tujuan sekecil apapun untuk hancurkan hidup kita. Supaya kita hancur, supaya kita berantakan. Makanya perlu di sini sebuah respon yang benar dalam menghadapi setiap persoalan. Yang saya mau katakan sama saudara bahwa tidak ada seorang pun di antara kita mengharapkan memang masalah datang menerpa hidup kita. Gak ada. Di dunia saya pikir semuanya kita sama, kita gak mengharap pergumulan datang. Tetapi saya mau katakan yang terjadi realitanya justru pergumulan masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Saya kasih contoh ya, realitanya memang begitu. Hidup manusia di dunia ini warnanya adalah pergumulan, selalu ada persoalan. Jangan lupa saudara. Satu contoh misalnya seorang ibu, dia kumpulin uang, dia tabung uang. Untuk apa? Untuk bayar kontrakan rumah. Ini cuma contoh. Tetapi di luar dugaan terjadi satu insiden peristiwa di keluarganya. Anaknya tiba-tiba sakit keras. Maka harus dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit itu butuh biaya. Maka ibu ini merelakan uang yang dia kumpulkan mestinya untuk bayar kontrakan rumah. Dia bayar untuk pengobatan rumah sakit tuh anaknya. Urusan rumah sakit selesai, pengobatan buat anaknya, muncul masalah yang baru. Dia mesti berusaha cari uang lagi untuk bayar kontrakan rumah. Apa sih yang saya mau sampaikan sama saudara? Inilah pergumulan hidup manusia. Selalu warnanya realita, kita gak berharap masalah datang. Tapi yang terjadi bagaimana? Masalah malah datang bertubi-tubi. Saudara mungkin seorang pedagang, bisnismen. Saudara giat kerja. Ada kan orang dagang giat kerja. Jual produk-produknya, jual barang-barang yang ada gitu ya. Kelihatannya laku, tapi di luar dugaan datang masalah. Ada banyak rupanya beberapa begitu, misalnya pelanggan di antaranya yang bayar sama dia
ternyata bayarnya pakai cek kosong. Akibatnya apa? Ya pedagang ini rugi dong. Dia akan menjadi dililit oleh hutang, akibatnya dia bangkrut. Ini persoalan saudara ya. Bahwa begini, pergumulan, persoalan itu adalah bagian dari kehidupan kita manusia di dunia ini. Bahkan dari ayat Alkitab yang barusan kita baca, Alkitab juga bersaksi kepada kita bahwa kisah tentang orang yang bernama Yakub, dia pun ternyata Yakub tidak pernah lepas dari pergumulan. Anda tahu kan kisah Yakub? Yakub itu artinya adalah penipu. Ini orang kerjanya nipu. Yakub ini melukai banyak orang, papanya pun dia lukai. Bapaknya kan dia tipu kan? Untuk dapat berkat kesulungan, dia tipu ayahnya. Dia tipu kakak sulungnya bernama Esau. Kokonya saja dia tipu. Sampai si Esau dendam kejar Yakub mau dibunuh. Yakub ketakutan, datang masalah. Karena dia bikin masalah, menambur masalah, menuai masalah. Si Yakub larilah dia ke pamannya bernama Laban. Ada tahu cerita itu kan? Nah, begitu nyampe di rumah Laban, saya suka bilang sama saudara, tukang tipu ketemu sama tukang tipu. Tukang tipu junior ketemu sama penipu senior. Orang dunia bilang istilah punya bahasa begini, racun ketemu racun katanya jadi bagus. Tapi nggak begitu sama yang namanya Yakub. Dia malah berkali-kali ditipu sama namanya Laban, mertuanya. Yang tadinya adalah pamannya. Karena Yakub jatuh cinta sama salah satu anaknya Laban yang bernama Rachel. Tapi begitu menikah hari hanya yang dikasih bukan Rachel, yang dikasih adalah Lea. Lu mesti kerja 7 tahun lagi sama aku, nanti baru aku kasih Lea. Intinya begini, saya mau sampaikan sama saudara. Akhirnya Yakub gak kuat menghadapi realita hidup, pergumulan warna hidupnya. Dia gak kuat, dia mau selesaikan masalah. Dia berpikir begini, ambil keputusan. Aku mau kembali ke Berseba, ke kampung halaman, ketemu sama bapaknya lagi. Karena kemudian Rachel sudah meninggal. Mamanya Ribka sudah meninggal saudara ya. Tidak ketemu lagi. Ribka itu bikin rancangan supaya anaknya bagus masa depannya. Tapi dengan cara yang salah. Akhirnya menderita sampai mati, menangis, tidak pernah ketemu Yakub. Kita nggak bicara itu. Tapi Anda tahu dia mau balik ke Berseba, ke kampung halaman, di rumah ketemu sama bapaknya. Ada masalah baru yang dia mesti hadapi. Ada pergumulan baru yang dia mesti hadapi. Itulah kisah hidup manusia. Selalu warnanya pergumulan. Ingin lepas dari pergumulan, ada masalah juga yang baru dia hadapi. Masalahnya apa? Dia mesti berani berhadapan sama Esau, kakaknya. Kan mau dibunuh. Tapi Daud pengen selesaikan masalahnya. Nah, dari ayat yang kita baca, saya mau akan sampaikan beberapa hal sama saudara. Bahwa ternyata ada 3 manfaat dari pergumulan kehidupan. Yang pertama, kita mau belajar adalah pergumulan itu membuat kita bergantung kepada Allah. Besok kalau Tuhan izinkan, saya akan bagikan sama saudara, pergumulan itu membuat karakter kita jadi bagus, jadi baik. Yang ketiga, di balik pergumulan selalu ada berkat Tuhan. Kita belajar dulu nomor 1. Apa sih manfaatnya, baiknya pergumulan? Pergumulan membuat kita bergantung kepada Allah. Tapi sebetulnya tergantung dari respon kita ya. Dari awal saya katakan, responi setiap masalah yang terjadi dengan benar. Saya selalu ajarkan sama saudara, kalau setiap kali persoalan datang responmu salah, saudara gak pernah melihat jalan keluar. Ya, selalu masalahnya orang besar, orang Kristen ya, masalah besar orang percaya itu bukan pada masalah yang dihadapi. Saudara mesti yakin ya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti sanggup tolong setiap kita. Kita mesti sepakat di sini. Persoalan orang Kristen bukan pada masalah yang dihadapi. Sebab sesulit, serumit, sebesar apapun masalah kita, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Masalah kita bukan persoalan yang besar. Masalah kita adalah sikap kita, respon kita terhadap masalah. Kalau kita selalu punya respon yang salah, ya kita kalah. Tidak pernah menemukan jalan keluar. Percaya begini, bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Rancangan Tuhan dalam hidup kita hari depan penuh harapan. Rencana Tuhan dalam hidup kita, tanam dengan yakin dalam dirimu, adalah happy ending. Ini yang berkali-kali dalam beberapa hari ini saya sounding sama saudara. Ini yang saya lepaskan sama saudara. Dengar baik, rencana Allah buat kita adalah kebaikan, happy ending.
Kalau belum happy, berarti belum ending. Makanya Anda jangan jadi orang Kristen yang mudah dan gampang betul dihentikan oleh masalah. Berhenti percayamu, iman yang tidak konsisten. Tetap jalan bersama dengan Tuhan. Nanti di ujungnya Anda akan lihat happy ending, kemenangan yang besar Tuhan sediakan. Semua ditentukan oleh respon kita dalam menghadapi masalah. Sering saya bilang sama saudara, Kristen bodoh, Kristen pandai ditentukan sama respon. Kristen bodoh hadapi masalah, langsung ngomel, langsung bersungut-sungut, langsung gak bisa terima, langsung kecewa, langsung kepahitan. Maafkan saya, itu Kristen bodoh. Kristen yang bijaksana hadapi masalah, dia diam dulu, dia merenung dulu, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Justru hadapi masalah membuat dia bergantung sama Tuhan. Itu Kristen yang bijaksana. Saya mau tanya sama saudara, Anda termasuk bagian Kristen golongan yang mana? Maaf ya, Kristen yang bodohkah atau Kristen yang bijaksana yang pandai rohanimu? Kristen yang bodoh jelas hadapi masalah langsung kepahitan sama Tuhan, langsung salahkan Tuhan, langsung kecewa, langsung bersungut-sungut. Saya berharap pagi ini Anda menemukan begini, jadilah Kristen yang pandai. Hadapi masalah, justru kita melihat ada manfaat dari setiap pergumulan, membuat kita bergantung kepada Allah. Lihat ayatnya dulu ya, Kejadian 32 ayat 24 sampai 25. Saya baca sejak ayat ini. 24 dikatakan begini, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sama-sama kita baca 25 surah 2 dan 3. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara dikasih Tuhan, Yakub ini udah gak kuat hadapi pergumulan hidup. Dia berpikir, aku mau balik saja ke kampung halaman bersama dengan bapakku, ke Berseba berarti. Tetapi ada masalah baru, dia pasti akan berhadapan sama Esau. Dia paling takut, itu akar masalah yang membuat Yakub lari terus kan. Dia akan hadapi masalah besar, tapi dia menghadapi itu masalahnya. Bagaimana caranya? Dia bergumul, berdoa di sungai Yabok. Ya, sungai Yabok sekarang itu adanya di Yordania. Sungai ini masih ada sampai hari ini di Yordan, di kerajaan Yordan. Perhatikan, ketika bergumul dengan malaikat Tuhan, saudara sebetulnya malaikat Tuhan yang bergulat, ini bergulat sungguhan ini ya. Malaikat yang bergulat sama Yakub ini adalah representatif daripada the kingdom of God, kerajaan Allah yang datang dalam kehidupan Yakub. Panjang ceritanya, terjadi pergulatan dan singkat kata malaikat Allah pukul pangkal sendi pahanya Yakub. Supaya apa? Supaya terpelecok, sengaja dipukul. Saya ulang, malaikat Tuhan yang bicara pribadi Allah sendiri, supaya Yakub menang dalam pergumulannya, sengaja dipukul pangkal pahanya supaya terpelecok. Karena Tuhan tahu jati diri yang bernama Yakub. Yakub ini tukang lari, licin. Hadapi masalah, Yakub ini gambaran orang Kristen. Yakub ini gambaran anak Tuhan yang suka andalkan kekuatannya. Hadapi masalah pakai kekuatannya, pakai pikirannya. Orang licin dan licik ini selalu lari dari masalah, selalu lari dengan cara yang salah, pakai caranya sendiri. Sengaja dipukul pangkal pahanya supaya terpelecok, supaya pincang jalannya, gak bisa lari lagi. Nanti kalau dia hadapi Esau, bakal gak bisa lari. Sengaja dipukul. Selalu dibalik kemenangan, Tuhan pukul dulu dia. Supaya apa? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebab Yakub ini suka pakai cara yang salah. Kadang dalam kehidupan kekristenan kita, suka jalan kita jalan ego kita. Jalan kita jalan menipu. Jalan kita jalan kekuatan kita sendiri. Jalan kita jalan yang salah. Sengaja kadang-kala didatangkan persoalan sama Tuhan. Dalam tanda kutip ada kata dipukul pangkal pahanya. Supaya kekuatannya hilang. Betul-betul yang namanya Yakub dipukul sama Tuhan. Supaya jangan jalan sendiri pakai caranya, tapi pakai jalannya Tuhan, andalkan Tuhan, dipukul dulu. Tentu saya berharap jangan sampai kita dihajar dulu sama Tuhan, dipukul dulu baru tobat. Oh tobat pakai jalannya Tuhan. Biar kita punya respon yang peka. Tuhan gak pakai pukul-pukul kita udah sadar, oh saya udah salah gitu. Tetapi ini menarik.
terjadi pergulatan antara malaikat Allah dengan yang namanya Yakub di tempat yang namanya Yabok. Betul-betul di sungai Yabok ini tempat pergumulannya Yakub ini dikosongkan dirinya. Saya mau terangkan sedikit tentang kata Yabok. Yabok itu artinya adalah empty atau emptying, kosong, dikosongkan dia betul-betul. Yakub dia kosongkan dirinya di sungai Yabok sini, betul-betul dikosongkan. Saya mau kasih tahu ya. Yakub ini kan anak cucunya konglomerat. Saudara tahu siapa bapaknya Yakub? Ishak. Anda tahu siapa Ishak? Seorang yang kian lama kian kaya dan tambah lama tambah kaya, dia disebut orang yang kaya raya. Ishak bapaknya Yakub itu seorang yang kaya raya, yang hartanya banyak. Plus ada tahu siapa kakeknya, opa engkongnya Yakub? Abraham. Dia kan konglomerat terbesar di masa itu. Abraham adalah seorang konglomerat yang terkaya di masa itu. Yang saya mau sampaikan sama saudara, siapa Yakub? Yakub itu anak cucunya konglomerat. Tapi hari itu dia nggak mampu hadapi masalah lagi. Makanya dia pergi ke sungai Yabok. Betul-betul Yabok itu dia dikosongkan, mengosongkan dirinya. Bukan lagi sebagai konglomerat. Kalau Anda orang Kristen, kamu anak Tuhan, hidup yang kau jalani dalam kekristenanmu masih andalkan koneksi, andalkan harta, andalkan kekuatan. Anda bukan Kristen sejati. Kekristenan sejati yang kita andalkan adalah kekuatan Tuhan. Bukan cara kita, cara Tuhan. Bukan kemampuan kita, kemampuan Tuhan. Ini masa-masa di mana kita memang kosongkan diri kita. Bukan lagi kita, tapi Kristus yang bekerja di dalam kita. Di sungai Yabok inilah betul-betul yang namanya Yakub emptying. Dia kosongkan dirinya. Sampai dipukul pangkal pahanya. Dia tahu sekarang aku udah bisa apa-apa. Makanya saudara ya, ini manfaat yang pertama ya. Keuntungan yang pertama dari setiap pergumulan membuat kita tuh lihat Tuhan, membuat kita itu apa ya, bergantung sama Tuhan, mengosongkan diri. Dan itu dikasih contoh sama Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ada istilah teologia, istilah dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian baru kata kenosis. Kenosis itu mengosongkan diri. Seperti ini mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca tentang Yesus di sini. Saya baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, sama-sama kita baca ayat 7 kata melainkan. Ayat 7 ya, 2 dan 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus pun sebagai manusia, dia juga emptying, dia kenosis, istilah perjanjian baru. Dia mengosongkan dirinya, dia adalah Allah, tetapi tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan haknya. Dia rela turun ke dunia, kosongkan dirinya menjadi manusia. Allah jadi manusia lewat bayi di Bethlehem. Kenapa kita peringati Natal? Karena Allah jadi manusia. Malaikat saja bersorak-sorai menyanyi di padang Efrata. Kalau masih ada orang Kristen berkata begini, buat apa merayakan Natal? Maaf kata-kata saya, bodoh banget orang Kristen begini. Sorga saja merayakan kelahiran Yesus, Natal itu. Tapi di hati kita, kita mesti merayakan kedatangan Tuhan itu yang pertama. Apalagi yang kedua, menjemput setiap kita gerejanya. Malaikat merayakan loh, memuji Tuhan loh. Karena Allah mengosongkan dirinya. Nah, saya nggak bicara banyak di sini. Langsung saya tembak saja pada ayat yang ke-30. Apa yang terjadi ketika Yakub tidak andalkan kekuatannya? Memang udah nggak bisa. Tuhan sudah pukul ke pangkal pahanya, udah nggak bisa lari. Dia sekarang nggak pakai kekuatannya, tapi sekarang dia hanya memandang, mengandalkan Tuhan. Lihat pengalamannya ketika dia kosongkan dirinya, emptying di sungai Yabok. Andalkan Tuhan. Ayat 30. Ayo sama-sama kita baca ayat 30. Apa kata firman Allah buat kita? 2, 3.
Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Perhatikan kalimat ini, perhatikan baik-baik. Yakub menamai tempat itu Peniel. Tempat apa? Yabok, sungai Yabok. Tempat dia bergumul, tempat dia kosongkan dirinya, dia kasih nama tempat itu Peniel. Kenapa Yabok yang artinya kekosongan itu, dia mengosongkan diri. Dikasih nama Peniel, katanya begini. Peniel itu adalah tempat perjumpaan antara Yakub dengan Allah. Perjumpaan terjadi bukan pada masa menyenangkan, melainkan dalam masa sulit, masa pergumulan. Ya, ditipu berkali-kali, hadapi masalah berkali-kali, nggak kuat. Tapi justru dia berkata, aku ngalami Peniel. Di mana? Di Yabok. Kapan dia ngalami itu? Ketika dia tidak andalkan lagi kekuatannya, dia andalkan Tuhan. Justru di Yabok dia berkata apa dalam kesulitan masa kesesakan? Aku dikatakan telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Tetapi hidupku tertolong. Tetapi pergumulan hidupku tertolong. Kapan? Ketika aku melihat Allah. Apa yang saya mau sharingkan sama saudara? Saudara dengar baik. Bahwa setiap kesulitan kita hadapi, masalah-masalah hidup yang kita hadapi, kalau kita bergantung sama Tuhan, kita akan lihat Tuhan menyelamatkan kita. Justru di balik setiap pergumulan, saudara, yang kalau kita gak andalkan kekuatan kita jadi Yabok. Kekuatan kita kosongkan, bergantung penuh pada Tuhan. Apa hasilnya? Anda malah lihat Tuhan dan nyawamu tertolong, hidupmu tertolong, keluargamu tertolong, kesehatanmu tertolong. Kita mesti emptying, kita mesti ngalami tempat yang namanya Yabok. Saudara, temukan Yabokmu. Bahwa masa ini masa Yabok buat kita. Betul-betul kita mau andalkan Tuhan. Aku bukan siapa-siapa, tanpamu aku tidak bisa Tuhan. Saya percaya ketika saudara andalkan Tuhan, saudara akan lihat Tuhan, ngalami Tuhan, dan nyawamu tertolong, rumah tanggamu tertolong. Yakub ini dinubuatkan perkara besar, melahirkan Israel, bangsa yang besar. Tapi sebelumnya dia mesti bereskan hidupnya dulu, bereskan keluarganya dulu. Bagaimana saudara mau mengalami perkara besar kalau gak ada rekonsiliasi dengan diri, rekonsiliasi dengan keluarga? Saya mau tanya, maukah saudara pada masa-masa akhir zaman yang sukar ini, saudara mengalami perkara besar? Bereskan dulu, pulihkan dulu urusan keluargamu. Yakub sebelum mengalami perkara besar, lahirnya Israel. Israel itu artinya the prince of God, pangerannya Allah, putra Allah. Sebelum dia mengalami visi perkara besar, dia bereskan dulu loh urusan keluarganya. Dengan istrinya, sama anak-anaknya, sama mertuanya, sama papanya, sama kakaknya. Dia bereskan. Baru kemudian dia disebut Israel, bangsa yang besar itu terjadi. Singkat katanya begini saudara ya. Justru di balik pergumulan, di balik masalah, Yakub ini dikatakan, aku lihat Tuhan, nyawaku tertolong. Saya kasih contoh satu ayat. Mazmur 119 ayat 6-7. Saya baca ya, apa kata pemazmur dalam ayat ini? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, serong jalannya. Tetapi sekarang setelah tertindas, sekarang aku berpegang pada janjimu. Dulu serong, sekarang berpegang pada ketetapan firman. Sama-sama baca itu 71, 23. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita berkata pergumulan itu baik. Masalah itu baik, menyenangkan buat kita. Semua kita gak senang dengan pergumulan. Tapi pemazmur lewat firman Allah ini berkata, pergumulan hidup, masalah itu baik bagiku. Dulu ketika hidupku nyaman, bahagia, enak, serong jalanku. Setelah hadapi pergumulan, dia katakan apa? Aku berpegang pada perintahmu. Jadi sebetulnya setiap masalah itu ada kebaikannya. Jadi saudara jangan kecewa dulu, jangan kepahitan, ngomel, sorry. Jadilah kamu Kristen yang bijaksana, jangan ngomelnya di depan. Syukuri setiap masalah, yakini setiap pergumulan bahwa Tuhan akan bawa saudara kepada kebaikan. Walaupun dalam pergumulan Anda gak lihat kebaikan model apa. Sekarang kalau kamu lagi sakit kena corona, kamu sedang hadapi masalah, pasti mulutmu berkata begini,
pendeta ngomong kebaikan seperti apa? Aku udah lihat kebaikan. Sekarang kamu belum lihat kebaikan. Tapi nanti ke depan berikutnya kamu akan lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Belum ending kok, belum happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Belum mengalami kebaikan. Itu belum selesai proses Tuhan buat kamu. Ini masih proses. Bahwa setiap proses tujuan Tuhan mendatangkan kebaikan. Kamu pasti lihat Tuhan. Ada satu ayat Yesaya pasal 6 saudara ya. Ayatnya yang ke-1. Saya baca ayat ini saudara perhatikan. Ini menarik ayat ini. Jadi pelajaran berharga buat kita. Memang ada keuntungan setiap pergumulan kita hadapi. Malah lihat Tuhan, malah alami Tuhan. Dikatakan begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Dikatakan apa? Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang Tuhan dalam kebesaran kemuliaannya. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lihat saudara ya. Yesaya dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Dia lihat Tuhan duduk dalam kemuliaannya. Lihat Tuhan. Ini Yesaya 6 ayat 1 ini kan menceritakan pertobatannya Nabi Yesaya dan pilihan Allah, panggilan Allah sama sang Nabi ini. Dia berkata, dia lihat Tuhan, ngalami panggilan Tuhan itu ketika matinya Raja Uzia. Anda tahu siapa Raja Uzia? Israel itu ketika di bawah kepemimpinan sang Raja Uzia, Israel dibawa pada masa kejayaan. Alkitab katakan seperti pada zamannya Raja Daud memerintah, seperti zamannya Raja Salomo memerintah. 3 raja yang membawa Israel mengalami kejayaan. Raja yang ketiga adalah Raja Uzia. Raja Uzia ini adalah raja yang adil bijaksana. Raja yang ditakuti sama lawan, dihormati sama lawan. Kawan, lawan, hormat, takut sama Raja Uzia. Apa yang terjadi? Selama raja ini memerintah, selama Raja Uzia hidup, itu bangsa-bangsa tetangga yang memusuhi Israel, yang gak suka sama negara Israel, bangsa Israel, itu gak berani serang. Termasuk kerajaan Asyur yang paling kuat. Gak berani bikin apa-apa. Gak berani ganggu-ganggu Israel. Selama Raja Uzia masih hidup dan memerintah. Semuanya takut. Semua kawan dan lawan takut, hormat sama yang namanya Raja Uzia. Hari itu pengayom rakyat. Hari itu pelindung masyarakat rakyat Israel itu mati. Maksudnya apa pendeta? Ini krisis besar. Ini kegoncangan terjadi pada bangsa Israel. Kenapa saya katakan krisis dan goncang? Pelindungnya nggak ada. Maka bangsa-bangsa tetangga akan siap-siap hancurkan serang Israel. Akan siap binasakan Israel. Karena pengayomnya, pelindungnya mati. Yang ditakuti mati. Ini masalah besar loh. Ini kegoncangan besar. Tapi justru pada masa kegoncangan, pada masalah besar terjadi. Yesaya bersaksi kepada kita. Aku melihat Allah di tahtanya dalam kemuliaannya. Aku melihat Allah. Ini kalau saya gantikan bahasa, istilahnya Yakub. Aku ini melihat Allah ketika dalam pergumulanku dan aku malah tertolong. Ini kalau saya bahasakan istilahnya kita, saudara sedang menghadapi apa hari ini? Saudara bisa mulai chatting, di chatting saudara. Apa masalahmu? Dalam sakitku sekarang aku justru melihat Tuhan menyelamatkan aku. Dalam kebangkrutan bisnisku, dalam kerugian usahaku, aku melihat Tuhan memberkati aku dan memulihkan aku. Saya nggak tahu apa masalahmu, saya nggak tahu apa krisismu yang kamu hadapi. Tapi bisakah kau chatting mulai di YouTube-mu atau di Facebook yang ada kau berkata, di tengah persoalanku aku lihat Tuhan. Saudara, justru pergumulan masalah kita hadapi, kita lihat kuasa Tuhan bekerja. Bagian terakhir saya mau sharing sama saudara. Kapan bangsa Israel itu ngalami mujizat? Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kapan mereka ngalami mujizat? Ketika mereka terpojok. Ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Buntu jalannya, gak ada jalan keluar. Saudara ya, di situ Tuhan bekerja. Mereka melihat Tuhan membelah laut Kolsom, laut Teberau, terbelah jadi 2. Mereka berjalan di tanah yang kering. Kapan mereka lihat kuasa itu? Ketika mereka terjepit dalam pergumulan, gak ada pertolongan. Di situ mereka lihat Tuhan tolong mereka. Yang kedua, kapan Daniel ngelihat kuasa Tuhan? Ketika dia berhadapan dengan singa. Dia lihat di situ ternyata kuasanya Tuhan itu jauh lebih hebat dari kekuatan singa yang kelaparan. Justru dalam ancaman, dalam bahaya nyawanya Daniel terancam.
Daniel lihat kuasa Tuhan itu jauh lebih hebat dari kekuatan singa yang kelaparan. Saya nggak tahu apa yang mau terekam saudara hari ini. Masalah apa yang seolah-olah mau makan saudara. Saya pernah cerita tentang perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Namanya dia ditelan sama penyakitnya. Sampai orang gak tahu lagi nama perempuan ini. Orang hanya berkata perempuan yang pendarahan 12 tahun. Nama penyakitnya. Kenapa nama penyakit perempuan ini? Namanya udah kalah sama penyakit. Namanya dia udah ditelan sama penyakit. Saya gak tahu apa yang mau telan hidupmu lewat masalahmu. Tapi berarti aku berkata, masalahku ini justru membuat aku melihat Tuhan. Kisah tentang Sadra, Mesak, Abednego. Kapan dia lihat Tuhan? Ketika dia dimasukkan dalam dapur api kesengsaraan. Api gak bisa makan yang namanya 3 pemuda ini. Api gak bisa menghanguskan, menghancurkan mereka. Karena mereka lihat Tuhan hadir bersama mereka. Dan mereka menyaksikan, mereka lihat Tuhan itu berjalan bersama mereka. Sang raja lihat kok. Mereka lihat gini, kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari api yang dipanaskan 7 kali. Saudara percayakah saudara bahwa kuasa Tuhan nanti Anda akan lihat. Saya mau kasih tahu, Kristus Tuhan yang ada dalam hidupmu kuasanya jauh lebih hebat. Pandemi ini kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Justru masa pandemi kamu akan lihat kuasa Tuhan dan berkat yang menyertai saudara. Yang terakhir. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Kalau Anda kelihatan dari yang saya tuliskan, coba sama-sama kita baca ayat ini. Jadi perenungan buat setiap kita. Saya bagikan lagi besok kelanjutannya ya. 1, 2, dan 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub pernah salah meresponi Tuhan. Karena istrinya memaki dia, sahabat-sahabatnya kasih hikmat nasihat yang salah. Sampai dia hampir salah mengatasi masalah. Tapi dia selesaikan semuanya dengan baik, menjadi pribadi karakter lebih baik. Dia cabut semua perkataan yang salah tentang Tuhan. Karena dia awalnya menyalahkan Tuhan. Kok aku ngalami gini? Tapi dia keluar dengan baik dari masalahnya. Sehingga dia berkata begini, dulu udah hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Kan banyak kan Kristen model begini kan? Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan itu luar biasa loh, Tuhan itu penyembuh. Tapi cuman dari cerita orang, kata orang, Tuhan hebat. Tapi Anda gak pernah lihat terjadi dalam hidupmu. Anda gak pernah alami kuasa yang hebat dalam hidupmu. Hanya kata orang, hanya kesaksian orang. Sampai kadang-kadang kita iri ya. Kok Tuhan Yesus yang dalam diri orang itu kok hebat ya. Dia bangkrut kok dipulihkan, dia sakit kok sembuh. Kok dia sakit gak ngalami apa-apa. Kadangkala kita iri hati lihat kuasa Tuhan kok hebat dalam diri orang tertentu. Tapi saya mau katakan Tuhan yang sama ada dalam hidupmu. Harusnya kamu juga mengalami itu. Tapi seringkali kita itu mengalami kehebatan kuasa Tuhan dari kata orang. Nanti Ayub mengaku. Tapi sekarang setelah dia hadapi pergumulan hidup, setelah dia hadapi masalah, dia berkata tegas kepada kita. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku sekarang melihat engkau dan aku dipulihkan. Aku memandang engkau dan aku tertolong dari penyakitku. Ayub dipulihkan, istrinya kembali sama dia. Ayub ini suami yang baik. Saya berharap Anda semua suami yang baik, istri yang baik. Istrinya sempat tinggalkan dia. Tapi ketika balik, meskipun terluka hati Ayub, dia terima istrinya. Saudara jangan berkata begini, wah itu kayaknya perempuan yang lain pendeta. Gak ditulis Alkitab. Kami sharing saya dengan pendeta yang lain. Ini sebetulnya istri yang balik sama Ayub, istri yang mana? Perempuan yang mana? Ya perempuan yang jadi istrinya. Karena teman-teman bahkan guru saya berkata begitu. Ayub itu orang yang tulus hatinya, jujur hatinya, takut akan Tuhan. Istri yang sudah lukai dia ketika dia balik diterima sama Ayub. Makanya dipulihkan. Bagaimana bisa mengalami perkara besar, rekonsiliasi sama orang yang dekat sama kita, pasangan kita gak bisa. Mau dapat berkat besar, mau dapat perkara besar, saudara mesti bereskan, pulihkan urusan keluargamu. Ayub berkata, aku memandang Tuhan, aku dipulihkan. Saya berharap saudara dapat berkat sesuatu dari firman Allah ini. Responi dengan tepat setiap pergumulan yang datang dalam hidupmu. Ingat, masalah kita bukan pada persoalan. Seberat apapun persoalan saudara, Tuhan sanggup menolong memberikan jalan keluar.
Masalah kita suka pada respon. Respon yang keliru. Nyalain Tuhan, kepahitan. Jangan marah dulu. Percaya engkau pasti happy ending. Rencana Tuhan tanam dalam dirimu mendatangkan kebaikan. Meskipun sekarang kamu belum bisa lihat kebaikan, tapi ke depan kamu akan lihat betul-betul kebaikan Tuhan memulihkan, kebaikan Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Bahkan kesembuhan jadi bagian buat setiap saudara.